واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kehidupan hingga hari ini, yang masih memberikan kita kesehatan, yang masih memberikan kita kesempatan, dan yang paling penting adalah masih memberikan kita keimanan, sehingga kita memiliki kemampuan untuk meninggalkan pekerjaan kita sejenak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan hadirnya yang saya muliakan adalah menandai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengisi lembaran kehidupan kita dengan ibadah-ibadah kepadanya. Dan tak lupa pula di kesempatan yang mulia ini selaku khatib senantiasa berwasiat kepada pribadi dan jamaah sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya sebaik-baik bekal ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita adalah takwa, ketakwaan kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan bawalah bekal karena sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin yang saya muliakan, agama kita, agama Islam adalah agama yang sempurna. Agama kita tidak hanya mengajarkan ibadah dan akidah, akan tetapi agama kita mengajarkan seluruh aspek kehidupan manusia, baik antara manusia dengan hambanya dan antara manusia dengan manusia atau interaksi dengan manusia. Jika kita berbicara tentang manusia dengan manusia, maka akan ada terjadi dua hal. Satu membutuhkan pertolongan dan satu yang memberikan bantuan. Hadirin yang saya muliakan, dan tentunya kita mendengar tadi dan juga hari ini kita menyaksikan dengan kedua mata kita secara tidak langsung melalui alat komunikasi kita. Kita melihat, kita menyaksikan saudara kita nun jauh di sana, yaitu di Sumatera dan di Aceh, saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bencana banjir dan tanah longsor. Ada yang kehilangan anggota keluarganya, ada yang kehilangan tempat tinggalnya, dan ada yang kehilangan kedua-duanya. Hadirin yang saya muliakan, jika kita menilik pengertian musibah itu adalah hal-hal yang tidak menyenangkan, dan hadirin yang saya muliakan, kita melihat itu, dan ini adalah merupakan kesempatan bagi kita untuk apa? Bersedekah.
Dan sedekah ini amat dianjurkan oleh agama kita, dan itu Islam. Bahkan orang miskin sekalipun, hadirin yang saya muliakan, dia diwajibkan untuk bersedekah. Apatah lagi di depan saya ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Kata Rasulullah SAW, tasaddaqu walau bisikit tamrotin. Kata Rasulullah SAW, bersedekahlah kalian walau apa, setengah biji kurma. Biji kurma. Adakah di antara kita yang tidak mau bersedekah dengan itu, hadirin yang saya muliakan? Jadi Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sangat peduli dengan manusia. Bahkan ketika orang yang alim, ketika orang yang gemar beribadah mengenyampingkan kepedulian kepada sesama, dia diberi gelar orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tidaklah engkau melihat orang yang mendustakan agama itu? Akhir ayat adalah orang yang tidak menyantuni anak yatim dan tidak menganjurkan memberikan sedekah kepada orang miskin. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sedekah. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang sedekah. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ma min yawmin yusbihul abdu fihi illa malakain yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Hadirin yang saya muliakan, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya pada setiap pagi hari ketika kita bangun tidur, ada dua malaikat yang mendatangi kita. Salah satu dari malaikat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya, berilah balasan yang lebih baik bagi orang yang bersedekah. Kemudian fayaqulul akhar, kemudian malaikat yang satunya yang mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berilah kebinasaan bagi orang yang pelit. Jadi hadirin yang saya muliakan, orang yang pelit disumpahi sama malaikat. Selain di dunia ini dia tidak disuka oleh temannya, dia juga disumpahi oleh malaikat. Nauzubillah. Oleh itu sedekah dan sedekah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, memberikan keterangan dalam ayatnya, lan tanalul birru hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai derajat sebagai orang yang berbakti, orang yang beriman kepada Allah, sampai kenapa? Mengeluarkan sebagian harta kalian, bersedekah. Bersedekah. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang sedekah ini, hadirin yang saya muliakan, ada sebuah ayat yang menjelaskan tentang ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-271, Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tubadu shadaqat fa ni'mai, jika engkau menampakkan sedekahmu itu baik. Wa in tukhfuha wa tutuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, bahwasanya jika engkau menampakkan sedekahmu itu baik, baik. Namun jika engkau merahasiakannya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang saya muliakan, dalam khutbah yang pertama tadi
kita menyebutkan bahwasanya ada sedekah yang disembunyikan. Jadi mengapa hadirin yang saya muliakan, sedekah itu perlu disembunyikan, tidak perlu dipublish, walaupun itu juga tidak mengulangi keikhlasan kita. Ada beberapa faidah, ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh dengan apa? Menyembunyikan kebaikan kita. Yang pertama hadirin yang saya muliakan, bahwasanya orang yang suka menyembunyikan sedekahnya itu adalah orang yang nanti akan mendapatkan apa? Naungan di hari kiamat. Jadi di bara mahsyar hadirin yang saya muliakan, ketika manusia matahari ini sudah ada di atas ubun-ubun kita, kita butuh naungan. Dan di situ naungannya adalah tidak ada selain naungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Kata Rasulullah SAW, wa rajulun tasaddaqa akhfa, adalah seorang laki-laki yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu, hingga kemudian sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Ini adalah salah satu faidah, keuntungan sedekah sembunyi-sembunyi adalah kita akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah bahwa saya sedekah sembunyi-sembunyi itu hadirin yang saya muliakan, sedekah rahasia itu dia akan meredam kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Meredam. Jadi kalau kita melihat ada orang yang nakal-nakal, tidak sholat tapi aman-aman saja, bisa jadi dia telah bersedekah kepada Allah. Jadi kita tidak boleh menjustifikasi orang lain. Bisa jadi ada sedekahnya diterima dan Allah menunda. Ya, artinya Allah tidak murka kepadanya karena sedekahnya tersebut. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Shadaqatun sirri tukhfi'u ghadabur rabbi." Sedekah sembunyi-sembunyi itu apa? Bisa meredam kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya hadirin yang saya muliakan, sedekah sembunyi-sembunyi itu adalah bahwasanya dia menjaga perasaan orang yang kita beri. Kadang-kadang ada orang yang malu kalau kita bantu. Jadi sedekah sembunyi-sembunyi ini, sedekah rahasia ini adalah merupakan amalan yang menjaga perasaannya. Jadi orang yang bersedekah, dia tidak merasa berjasa. Dan orang yang diberi, dia tidak merasa berhutang budi. Jadi dua-duanya, yang diberikan dia akan mendoakan, dan yang memberi dia ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah.